Ya Allah, ada juga mau kena kadingat menjahit rabit ya kelihatan luang burit. Allah, lakiannya siapkan baju-baju koko, baju-baju muslim untuk ibadah. Dikada Ramadan belum lagi masuk sudah berpikir ayo abahnya kita nukar baju hari raya lawas lagi. Allah, yang ianya pian pakai untuk ibadah di dalam bulan Ramadan itu menjadi pahala buat pian duit yang sekitar umpama 25.000 pian tukaran kopiah nih lagian pian tukang kopiah 25.000 tuh pian bawa sembahyang yang 25.000 yang pian pakai buat sembahyang tuh pahalanya berlipat-lipat karena pian keluarkan duitnya untuk ketaatan. Tapi 25.000 pian tukarkan sesuatu yang sia-sia maka tidak ada manfaatnya sampai akhirat. Nah apalagi Ramadan, jangan sampai kita anggap Ramadan ini bulan yang biasa-biasa aja. Tidak Bapak Ibu, Ramadan adalah bulan istimewa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Ubadah bin Samit di mana disebutkan Nabi kita itu masuk malam awal Ramadan, beliau berdoa dengan doa Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni mutaqabbala. Doa Nabi itu minta keselamatan di bulan Ramadan. Keselamatan apa? Keselamatan agar bisa mencapai atau sampai kepada puncaknya di Idul Fitri. Ramadan qalbus sanah idza salima Ramadan salimatis sanah. Ujar dalam riwayat bahwa Ramadan itu adalah jantungnya setahun, jantungnya setahun. Jadi yang namanya Dzulhijjah, Dzulqa'dah selain Ramadan itu anggota tubuhnya, sedangkan Ramadan jantungnya. Apabila jantungnya selamat, anggota yang lain ikut selamat. Makanya Nabi berdoa, mudahan Ramadan ini diberikan keselamatan dalam menjalaninya. Buktinya banyak orang yang tidak selamat di dalam bulan Ramadan adalah contoh paling banyak tarawih dari satu Ramadan sampai berapa Ramadan? Enggak, malamnya paling 10 malam di situ. Nah itu buktinya aja ya kan. Awal Ramadan masjid mana aja hibak. Wujudan 2 Ramadan tunggal ikungan dah, 3 Ramadan tunggal ikungan, sampai 10 Ramadan semakin maju ke depan ya. Sampai akhirnya 20 Ramadan, lihat aja hibak masjid, tapi hibaknya lawan angin. Sampai menuju hari raya ya, tadi tinggal imam lawan kaum. Allah. Nah ini Ustadz itu kan tarawih itu hukumnya sunnah aja. Iya bujur sunnah, tapi sunnahnya adanya hanya di dalam bulan Ramadan. Kayak apa kita bisa semangat dan selamat di dalam bulan Ramadan? Kiat-kiatnya diantaranya ujar ulama, jadikanlah Ramadan itu, Ramadan yang kita jalani nih, yang akan kita jalani, jadikan sebagai Ramadan terakhir bagi kita. Lu takut nih lawan ayah anda yang didatangi oleh malaikat Israel. Cus, ujar malaikat Israel, Pak Haji beb pian umur pian tinggal 2 jam, apa yang pian lakukan? Umur pian tinggal 2 jam nih, apa yang pian lakukan? Makan gini kada bernafsu, bini gini singgung asal kada bernafsu lagi, mau mendengar 2 jam lagi mati. Jangan kada bernafsu lagi, yang pian pikiran kayak caranya selamat mati. Wah, bisa 2 jam tuh biar optimalkan ibadah. Kenapa? Tahu 2 jam lagi mati.
Begitulah ujar para ulama, anggap aja Ramadan ini terakhir buat kita. Allah, kalau sudah kita anggap terakhir, berarti belum. Pasti yang namanya Ramadan akan datang, kita ketemu kembali. Dan itu pasti, bukan pasti. Kita anggap bukan pasti bahwa yang namanya Ramadan akan datang, kita bertemu lagi. Dan itu kita pastikan dalam hati kita. Itu kada pasti untuk kita pastikan di dalam hati kita. Maksudnya begitu. Ya Allah, kalau sudah sadar begitu, tahu sudah bahwasanya hidup tidak selamanya, dan kita jadikan posisi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, lalu membuat semangat untuk ibadah. Tarawih kada bolong-bolong, apalagi puasa yang wajib. Muntarawih kada bolong-bolong, apalagi puasa yang wajib. Masya Allah, ini adalah tanda Ramadan. Man shoma Ramadana wa aqamahu imanan wa ihtisaban. Kan disambung Nabi itu, kada puasa aja, man shoma Ramadana wa aqamahu imanan wa ihtisaban. Soma siangnya puasa, wa aqamahu berdiri malam tarawih. Disambung Nabi nih. Padahal yang satunya di siang wajib, yang malamnya cuma sunnah, tapi digandeng oleh Nabi. Kenapa? Karena fadilah tarawih ini khusus. Cus tulak kemana? Ke pasar. Apa ke pasar? Nukar baju hanyar, ujar si laki umanya, kena aja kita tarawih, kada abahnya amun kita tarawih dulu pasar tutup. Amun pasar tutup kata kawal lagi nukar, udah isuk siang aja, siang puasa uyuh. Wah, ada jelasannya. Demi untuk baju hanyar tarawih ditinggal, sangat disayangkan. Wallahu a'lam bishawab. Minta halal, minta ridha zahir dan batin. Dan sebagai penutup, di malam awal Ramadan juga diusahakan mengamalkan amalan para ulama, diantaranya daripada riwayat Anil Mas'udi di dalam kitab Nuzhatul Majalis daripada Imam As-Safuri Asy-Syafi'i. Di situ disebutkan bahwasanya daripada Mas'udi ini artinya daripada keturunan Ibnu Mas'ud, itu maksudnya. Disebut dengan Anil Mas'udi, daripada keturunan Ibnu Mas'ud terus. Okay. Itu disebutkan bahwa ada riwayat barang siapa membaca surah Al-Fatah di malam awal Ramadan, hafidha fi dzalikal 'am. Barang siapa membaca surah Al-Fatah di malam awal Ramadan, sungguh dia akan dipelihara oleh Allah dalam setahunan. Apa itu surah Al-Fatah? Di sini hafal, tahu aja. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan sampai habis. Itu surah Al-Fatah. Sekali aja. Itu menurut riwayat daripada Imam Mas'udi. Yang kedua, menurut guru kitab di Tunggulirang, siapa? Guru Husin Qadri. Nah, beliau mencantumkan dalam kitab Parukunan, kalau kada salah ingat belum. Barang siapa membaca surah Al-Fatah 3 kali di malam awal Ramadan, bukan sekedar dia dijaga oleh Allah dalam setahunan, juga dicukupkan oleh Allah rezekinya setahunan. Arti dicukupkan itu merasa cukup, kada merasa kurang, cukup. Nah, ini yang ketiga yang ajib menurut daripada pendapat Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau mengatakan barang siapa membaca surah Al-Fatah di dalam sembahyang sunnah mutlak sebanyak 4 rakaat dengan 2 rakaat sekali salam, itu surah Al-Fatah dibagi 4, ya kah? Dalam sembahyang sunnah mutlak habis maghrib baca surah Al-Fatah. Sempatlah Ustaz, mun kada sempat bisa digawi ba'da tarawih sekalian qiyamul lail. Apa fadilahnya?
Ujar beliau, fadilahnya selain dipeliharakan oleh Allah dan juga dicukupkan oleh Allah rezekinya, juga ditambahkan oleh Allah nikmat dunia dan akhiratnya. Kok bisa begitu sih? Para ulama mengatakan ini fadilahnya, bahkan itu kan bukan landasannya dari Nabi. Maka ulama itu al-ulama'u warathatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Iya kah? Ulama itu pewaris Nabi. Mereka mengatakan seperti itu berarti dapatnya secara ilhamiyah. Apa secara ilhamiyah? Yaitu mereka merasakan apa yang mereka lakukan itu memang ada manfaatnya, ada fadilahnya, dan ketika mereka sudah mendapatkan fadilah dan manfaatnya, mereka membagikan ini kepada murid-muridnya. Kayak pian tuh makan apa namanya nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, buah yang pahit itu buah apa? Pare. Nah, ya kah? Buah pare dia makan pahit tapi hakun dimakan. Kenapa? Karena orang dulu tahu bahwasanya aku makan buah pare ampih sakitku. Adalah Nabi madahkan makan buah pare obat gasan anu adalah dada, tapi pengalaman mereka ketika memakan itu ampih penyakitnya ini, makan ini ampih garing ini. Iya kah? Apa tuh? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, obat penawar sampai itu apa? Obat gasan apa tuh? Hah? Gasan apa penawar sampai? Diabetes kah? Di antaranya pokoknya ada aja daun-daunan apa nih, herbal itu yang kita konsumsi itu kita tahu oleh sebab pengalaman orang bahari. Orang bahari kita pakai laboratorium loh, adalah orang bahari lah pakai penelitian dulu. Makan sirih tuh bu, menginang sirih ya lah, adalah pakai laboratorium penelitian. Dada mereka makan ada khasiatnya, mereka kasih tahu kepada anaknya kasih tahu lagi kepada orang lain. Nabi kada pernah madahkan daun ini gesan ini kada pernah, tapi mereka tahu pengalamannya, oh ini fadilahnya, padahal hakikatnya yang menyembuhkan tetap Allah, tapi Allah jadikan sebab melewati daun itu adanya kesembuhan. Nah ini harus dipaham. Ini dikit-dikit mana dalilnya dari Nabi gerang, itu pilih makan obat tuh dari Nabi lah. Kesan sembuh lain ibadah Ustadz ya. Ini yang namanya sembuh secara jasmani, kadada yang namanya landasan dari Nabi. Sembuh dari rohani haruskah dikaitkan terus dengan Nabi? Sedangkan para sahabat seperti Sayyidina Umar bin Khattab ketika menetapkan rakaat tarawih 20 rakaat, kada pernah Sayyidina Umar nunggu fatwa dari Nabi. Sampai Sayyidina Umar mengatakan hadhihi ni'matul bid'ah, ini adalah senikmat-nikmatnya bid'ah, tarawih 20 rakaat. Sebelumnya Nabi dikatakan dalam riwayat sholat tarawih 8 rakaat, lalu Nabi kita pulang ke rumah melanjutkan itu tarawih. Kata Sayyidatuna Aisyah, kenapa Nabi kita cuma 8 rakaat? Dilihat oleh sahabat di dalam Masjid Nabawi beliau sembahyang tarawih karena takut diwajibkan. Lanjutkan di rumah. Lalu dalam riwayat ditanya Nabi kita tentang rakaat tarawih, Nabi kita tidak pernah menyebutkan berapa batasan rakaat tarawih. Jadi tarawih tidak ada batasan rakaatnya, titik. Mau yang 8 rakaat silahkan, mau yang 20 rakaat silahkan, tapi yang 20 rakaat as-sawabu ala qadri ta'ab, pahala atas kadar lapah. Ya lah. Siapa yang ngambil fatwanya, yang menetapkannya? Sayyidina Umar dengan para sahabat. Di saat itu Nabi kita sudah tiada, sudah wafat, berani beliau memfatwakan atau menetapkan rakaat tarawih. Sayyidina Utsman memushafkan Al-Quran. Kada pernah Nabi nyuruh, nanti wahai Utsman ketika aku mati tolong ini Al-Quran dibikin mushaf, kada pernah. Tapi ketika sudah Nabi wafat, Sayyidina Utsman memushafkan itu Al-Quran atas pendapatnya. Makanya bid'ah terbagi dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Maka Imam Syafi'i mengatakan selagi yang diada-ada
yang tidak ada di zaman Nabi dan tidak melanggar syariat yang ada, maka disebut dengan bid'ah hasanah. Falam takhtalifi syara', selagi tidak bertentangan dengan syariat maka tidak ada istilah bid'ah sesat, tidak ada, selagi ada manfaat dan tidak bertentangan dengan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.